Berarti narasumber hari ini perlu kerja keras. Mereka akan mengeluarkan semua jurusnya untuk Bapak Ibu semua. Jadi sisa 2 menit lagi, silakan di-share. Sambil di-share, saya memberikan informasi, mungkin sebagian sudah kenal dengan pasangan Pak Sutri ini, ya, luar biasa. Buat yang belum kenal, izinkan saya sharing tentang profil. Beliau adalah, saya lihat catatan dulu ya. Beliau adalah Certified International Coach, ya, dari kelas UMKM sampai C-level. C-level itu adalah level CEO, COO, CMO, dan yang depannya CCC semua. Ya, artinya coach-nya itu bukan setara yang bisnis biasa, tapi yang udah masuk Fortune 500 pun beliau memberikan coach untuk mereka. Artinya beliau punya apa ya? Punya knowledge yang luar biasa. Itu salah satu alasan kita mengundang beliau. Kemudian mereka adalah 2 kali ya Bapak Ibu, 2 kali terpilih, bukan terpilih sih, 2 kali meraih best seller fits all. Ya, 1 kali udah luar biasa, kalau 2 kali berarti sangat luar biasa. Oke. Kemudian beliau ini peringkatnya, kalau bicara peringkat, beliau SD, di mana 2 bulan lagi CSD-nya akan hilang, berubah menjadi Royal CSD. Nah, kita doain, ini sudah pasti jadi punya. Apapun yang terjadi, ya, itu sekilas ya. Kalau saya baca semua terpanjang. Kemudian pasangannya itu adalah seorang ibu rumah tangga. Walaupun beliau ada seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak ya. Anak 2 ya, bukan 3 ya, 2. Tapi beliau adalah coachnya coach. Bisa bayangkan kan? Suaminya udah coach internasional, dia adalah coachnya international coach. Oke? Siapa beliau? Kita berikan api-api yang banyak buat pasangan ini, Bapak Emil Atmajaya dan Ibu Friza. Selamat datang. Waduh, ayo. Kalau apinya banyak, Bapak Ibu, biasanya ya, itu akan memotivasi narasumber untuk memberikan semua. Ya, harapannya supaya kita bisa mendapatkan ilmu mereka, lalu kita aplikasikan waktu kita silaturahmi. Ujungnya adalah closing. Nih, apinya banyak loh. Walah. Nah, oh, kurang banyak ya. Tambah lagi api-apinya. Tapi Hadi sebenarnya saya agak gimana gitu ya diundang sama Payo ya. Kenapa, Pak? Jangan lah, Pak. Apinya udah banyak. Hah? Iya, kayaknya kalau Ada Elisa, ada Seung Jong, siapa lagi kasih apinya? Biar kita sama mulia. Udah Ya, banyak. ini semangat mitra Kiki luar biasa. Bukan hanya narasumbernya, peserta juga luar biasa. Kita berapa orang sekarang? Wah, 86. 86, sebentar lagi pecah 100. Sayang loh Pak Boy, pastikan sekarang yang sambil kasih api-api, ya, nge-share linknya. Link apa kalau yang punya WA group semua dihajar aja, sayang banget ini. Kalau ya saya dengan cerita dari beliaunya, saya bilang wah ini kalau tadi kan tempat kita makan siang, ya, beliau cerita pengalaman beliau sampai bisa 2 kali jadi best seller, lalu ternyata beliau closing episode-nya gampang banget. Ternyata ada caranya bagus. Jadi sharingnya sebanyak mungkin, ya. Oke. tapi Hadi jangan banyak-banyak yang ikut lah. Hah? Kenapa nggak boleh banyak-banyak? Kata Pak ini jangan share ya. Iya, Yang banyak-banyak kenapa? kalau banyak kan ntar pisau susah jual. Katanya Pisau susah jual lah. Jangan ada yang jual pisau lah. Kalau pisau banyak yang jual kan saya rugi ntar. Jadi saya tadi sharing juga jangan banyak sharing lah. Ntar kalau sharingnya terlalu totalitas ntar banyak yang jago jualan Betul juga ya. kita omset kurang. Gimana Bapak Ibu? Jadi Ringan sih Mereka banyak. kita saingannya kita banyak. kita mengharapkan mereka off atau nyimpan nih ilmunya nih. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak yang nonton lah, nggak apa-apa lah. Coba diturunin dong chatnya dong. Jangan gitulah Pak Emil. Udah banyak loh. Kata Pak Emil dia rencana hari ini tidak mau all out Bapak Ibu. Iyalah. Lihat ilmu aja ya. Pilih Ilmu ya. aja lah. Jadi kalau soal terlalu banyak ilmunya kan ntar pada
suka nonton, pada belajar lagi lebih banyak, akhirnya kan kuota fitsol saya berkurang. Udah, matiin. Matiin lah, zoomnya lah. Kita zoomnya 10 menit aja. 10 menit ya. Seperti catatan ya. Saya yakin mereka bercanda. Mereka itu luar biasa. Ini mental leader KK itu kayak mental ibu. Lebih baik memberi. Jadi saya percaya mereka benar hari ini akan all out semua ya. Jadi sangat baik. Walaupun hari ini beliau sadar yang hari itu bukan hanya di grup beliau, tapi beliau akan share semua. Sangat menarik Bapak Ibu dari pengalaman mereka. Ya, kita langsung aja atau mau nyapa dulu Pak Emil. Saya udah punya catatan banyak. Waduh. Iya. Banyak quiz nih. Ya klise apa lah. Nanti sebenarnya kalau ngomong nyapa sih ya selamat siang semuanya. Terima kasih udah hadir. Semoga nanti bisa dapat ilmu banyak. Kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing aja. Sebenarnya tadi kayak yang Bu bisa bilang, kami berdua cuma hoki sebenarnya. Ya, bukan jago kita berdua cuma hoki, rajin berdoa, rajin berdana. Itu rahasianya. Iya itu doang sebenarnya sih. Oh ya udah selesai. Ya kunci suksesnya cuma hoki. Hoki, Jangan banyak doa, banyak amal. udah. Dan tugas selesai. Enggak lah, ini cuma Indonesia. Oke. Iya. Kita punya waktu satu sampai 1,5 jam. Bapak Ibu siapin catatan, ya. Ini kalau bisa, kalau kita sering ngomong podcastnya ini isi daging, ini bukan cuma isi daging, itu semua jeroan semua lengkap semua. Oke? Sebelum saya mulai nanya, saya ingin nanya dulu nih sama yang ada di Zoom nih. Bapak Ibu, kalau bicara menjual, ya, sebelum saya tanya ke Pak Emil, sebelum saya tanya ke Pak Emil Abu Frija, saya ingin tanya ke penonton. Lebih enak mana? Soft selling apa hard selling? Yuk, kita lihat jawabannya. Kan kita ceritanya akan bagaimana cara kita menjual futsal. Lebih enak, Bapak Ibu lebih sering menggunakan hard selling atau soft selling? Yuk. Kalau aku jelas sih. Jelas ya? Karena kalau misalnya kita bertanya lalu nggak ada feedback, aku khawatirnya suaranya Jelas. Soft soft selling, selling. oke. Kuponi soft selling. Yang lain, kita lihat lebih banyak soft selling apa hard selling. So, screenshot. Soft selling. Oh, ini ternyata. Wih, ada Bu Iren. Dua-duanya tergantung situasi. Nah. Oke, coba yang lain lagi. Oke, kayaknya lebih banyak soft selling. Oke, kombinasi dua-duanya. Dua-duanya. Keduanya. Ya. Oke, sekarang kita langsung nanya ke narasumber. Kalau mereka untuk Pak Emil dan Bu Friza, biasanya ya langsung kita tanya langsung. Soft selling apa hard selling? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Kalau sangat dekat, langsung nggak pakai babi bu lagi, nggak pakai paham kesehatan, nutrisi lengkap, udah kita nggak pakai itu, langsung bilang, bro sis, ini produk bagus, beli. Itu adalah hard selling. Dengan orang yang sangat dekat. Sudah kenal dekat. Sangat dekat. Saudara, sahabat dekat. Dan itu sebenarnya potensi closingnya 100%. Hard selling dengan orang dekat, closingnya lebih tinggi. Yes. Karena kan udah ada trust. Oke. Itu mereka bilang, ya apa? Kalau gue nggak tahu, gue nggak mau minum mah. Lu percaya gue lah. Oke. Kamu percaya saya lah. Beli ini, kamu pakai, pasti sehat. Saya nggak mau nipu kamu. Oke lah. Kata begitu. Dari mungkin misalnya dari 10 orang teman dekat Anda lakukan hard selling, closingnya berapa orang? 10, Pak. Bapak Ibu yang melakukan seperti yang Pak Emil dan Bu Friza lakukan ada nggak? Kalau ketemu teman yang udah dekat kan ada yang soft selling, ada yang hard selling. Ya. Tahu ya, usia kondisi keuangannya juga mampu beli dan sebagainya. Kalau tak tahu semuanya ya sudah pasti.
Pasti sih Pak, karena kita selalu juga kadang kalau ketemu teman-teman ya itu closing cuma di bawah semenit pasti beli, dan itu ngobrol yang lain. Artinya Bapak Ibu kemana-mana pasti ada Bapak Pisau. Betul. Bawa ya. Betul. Oke. Ayo, siapa yang punya pengalaman ini kita baru permulaan loh ya, cuma bicara soft selling belum kita ke inti loh. Oke, yang soft selling, yang hard selling seperti Pak Emil Buliza ada nggak? Teman dekat, langsung hard selling, langsung dia pokoknya lu bingung aja, percaya gua, gitu. Ada yang kemarin pas jadian juga datang lagi bengep mukanya, lagi kayak lagi sakit ya, lagi pilek lagi apa. Bilang kenapa? Ini lagi gak enak badan nih, ini gara-gara kamu doang nih, makanya saya hadir di sini. Guys, bagus. Karena gara saya kan mau hadir kan, bentar. Apa itu? Langsung bikin, ini minum. Nah, Apa ini? Udah minum aja. Bentar baru kita ngomong. Pas minum, kelar. Kok gatel, panas? Apa ini ya? Nah, itu reaksi yang bagus. Seger nggak? Seger sih. Nah, nyatu paket 2,6 juta beli. Closing Pak, beli. Nggak pakai ngomong banyak Pak. berarti kalau kita sama yang sudah dekat ya, Iya. kita nggak usah pusing, Nicky buat gimana salah ngomongnya, langsung suruh dia coba aja, Yes. dan langsung suruh dia beli. Yes. Oke, ada nggak yang punya pengalaman seperti Pak Emil begitu? Langsung ketemu, udah dekat, langsung ditawarin minum, langsung closing. Ada nggak? Coba mungkin bisa dicek, ya, sambil saya tanya pertanyaan berikutnya. Kalau soft selling, Pak, Yes. kalau hard selling kan kita bicara dengan percaya nih, Ya. confident nih, Ya. langsung ditembak, Ya. langsung dicoba minum, langsung closing. Ya. Kalau bicara soft selling nih, ini kayaknya lebih challenge ya. Soft selling lebih challenge nggak sih? Enggak juga sih. Hah? Enggak juga juga, sebenarnya. ya? Enggak juga. Soft selling gimana soft selling? Kalau soft selling saya sering nanya aja dulu. Kan kalau baru kenal, kayak kemarin juga waktu itu ada tamu ya. Nah, Tamu datang ke rumah ngobrol-ngobrol. hmm, Bukan masalah kesehatan, tapi masalah kerjaan yang lain. hmm, Nah, saya nanya doang istilahnya. Wih, kamu kerja sibuk ya? hmm, Lumayan sih Pak, lumayan coach. Lumayan coach. Kalau saya boleh tanya, hmm, seberapa penting sih kesehatan buat kamu? hmm. Oke. Oh penting dong, katanya. Oh penting ya? Kalau penting, apa yang sudah kamu lakukan untuk kesehatan? Hmm, Biasanya diem tuh. hmm, Ada gym nggak? Olahraga jarang sih Pak. hmm, Minum suplemen? Juga jarang. Makan sih, pola makan seimbang. Waduh, apalagi itu. Lah katanya penting. Tapi kok nggak dia jaga? hmm, Ya juga ya Pak Emil ya. Ya juga Coach Emil ya, kadang gitu ngomongnya. Saya bilang, kalau pola makan, kalau nggak seimbang, saya nanya, makanan yang kamu makan ini, pasti nggak semua sel kamu ikut makan? hmm. Nggak juga. Nah, Lalu langsung keluar CN Pak. CN. Langsung keluar CN saya. Oke, kenapa keluar CN? Ini isinya 140 nutrisi Buat yang dibutuhkan di tubuh Anda. Oke. Oh gitu ya Pak. Ini dari mana Pak? Ntar dulu. Kalau tubuh kamu sudah darah kamu sudah bagus, nutrisi sudah lengkap. Hmm. Yang paling penting kan oksigen. Betul. Ini bagus sih. Kadang-kadang gini, kita waktu keluarin sesuatu, kan suka langsung di interrupt ya. Iya. Apa itu? ya. Jadi lebih baik kita jangan jelasin dulu. Enggak. Kita lanjutin apa yang kita mau sampaikan. Oke? Apalagi kalau orang jeleknya gitu kan. Wah apa itu? Berapa harganya? Jangan dulu. Jangan dulu. Oke. Seringkali orang terburu-buru sebut harga, pikirnya wah dia tertarik nih, langsung ngomong harga. Biasanya begitu ngomong harga, mundur Mundur. teratur. Langsung mundur. Oke. Nah, Saya nggak pernah ngomong harga. Harga itu pasti sangat di belakang terakhir kali baru saya ngomong harga. harga terakhir Bapak Ibu. Ya, oke. Lalu lanjut. Itu saya ngomong CN, nutrisi, CI, oksigen, sirkulasi darah, metabolisme dan sebagainya. CM, detox, ini one package. Berapa harganya? Jangan ngomong harga dulu lah. Saya bilang, saya pengen tanya dulu, kamu sekali makan di mall, berapa harganya? 60, 70, 80, satu kilogram bisa 200. 100.000, kadang sekali makan bisa 80.000, baru Rp1.000. Kamu yakin nggak makan? Mau minum sendiri lagi. Saya kan. Ternyata kamu makan di mall itu harga segitu. Kamu yakin nggak nutrisi kamu, sel tubuh kamu semua makan? Kita punya 70 triliun sel loh, makan semua nggak? Nggak yakin sih. Tapi kalau harganya kurang lebih, sekali minum Rp1.000, kurang lebih lah saya bilang. Tapi mencukupi seluruh nutrisi yang kamu butuhkan. Mahal murah? Murah. Murah ya Pak. Murah. Berarti Anda pecahin menjadi harga per gelas. Betul. Berarti nominalnya lebih kecil. Betul. Oke. Karena orang itu kalau sudah melihat harga itu sudah nggak penting, ilusi. Mau harga 10 juta, 20 juta sang gede paling gampang. Orang kita kalau udah sakit,
masuk rumah sakit. Hmm. Berapa kita bayar? Yes. Betul ya? Betul. Mau Betul. ada uang, nggak ada uang, berapapun kita bayar. Oke. Sakit ke dokter, tiba-tiba obatnya mahal, berapapun kita bayar, setuju ya? Yes, benar. Benar. Jadi kalau kita bisa ningkatin value produk yang kita jual, berapapun harganya akan lebih murah akhirnya. Nah itu yang kadang-kadang orang salah pikir bahwa, oh kayak harga, langsung kasih tahu harga. Jangan, dia belum lihat value produk ini setinggi itu masalah. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman Pak Emil dan Putri itu adalah jangan fokus ke harga, Yes, fokus ke value yang bisa kita tawarkan lewat produk ini ya. that's it. Oke. Aku penasaran nih, kadang-kadang yang paling susah itu di lapangan adalah kalimat pembuka. Betul nggak? Oh gimana ya, mau ngomong apa untuk gue bisa masuk ke pembicaraan mengenai Pixel. Ya. Tadi kan Bapak udah langsung open dengan apa tadi? Kesehatan. Kesehatan. Dan kesehatan. Kenapa sih kesehatan buat kamu? penting, Mbak. Oke, kita coba lihat yang ada di Zoom ya. Bapak Ibu, tolong cek dong, kira-kira Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, kalau waktu Anda ingin menawarkan Pixel, baik secara langsung hard selling atau soft selling, ini kebanyakan tadi banyak soft selling. Kira-kira kalimat pembuka yang Bapak Ibu ucapkan untuk menawarkan Pixel itu apa aja? Jadi silakan, kita sama-sama belajar dari itu apa. Jadi nanti Pak Emil sama Bu Prita bisa nambah kalimat pembukanya yang bisa mempelancar kita masuk ke Pixel. Ayo, silakan. Terus sih gini Pak, kayak hard selling, soft selling ya. Kita harus bisa bermain di dua hal ini. Kalau teman dekat sekali, kita ngomong, kamu suka kesehatan, kamu kesehatan. Gila. Kadang-kadang biasanya ngomong bedak-beduk gitu ya, bro, tiba-tiba ini produk bagus. Orang mikir, lu salah makan obat apa gitu loh. Itu kadang-kadang kita mesti luas aja. Kalau emang orangnya sudah dekat, kita tahu emang dia apa istilahnya uangnya juga cukup, kemampuannya juga cukup. Saya nggak pernah sih langsung bilang, ini produk ya, ini kamu nutrisi lengkap. Enggak ya, langsung kan. Nah itu kalau gaya dari Pak Edi dan Publika. Coba Bapak Ibu yang di Zoom kira-kira biasanya kalimat pembuka yang Bapak Ibu gunakan untuk masuk ke pembicaraan Pixel, kira-kira apa? Yuk coba silakan dicek. Siapa aja, mungkin kita bisa ini. Oke. Kalau dari Pak Edi tadi pembukanya apa aja sih? Biasa gunakan kalimat apa aja sih? Nah, ini yang kadang-kala emang sulit diajarkan. Karena sering kali saya ngelihat yang enak untuk masuk ke salahnya apa. Walaupun memang sering kali saya bilang adalah yang paling gampang nanya, seberapa penting kesehatan buat kamu? Langsung dari sono ya? Biasanya begitu. Awalnya selalu begitu saya. Kalau misalkan baru ketemu gitu ya. Baru ketemu, kalau misalnya kita lagi di contoh ya, di bandara, baru kenalan, atau lagi antri, atau gimana pun deh, atau lagi kumpul sama teman-teman yang belum cukup dekat ya. Hook kata pembuka, sibuk ya. Oke, hook kata pembuka sibuk ya. Sibuk ya. Ketemu di kadang di lift, begitu ada temu teman juga. Kamu udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ke satu office bareng, naik ke lantai yang cukup tinggi, katanya, apa kabar bro? Sibuk apa sekarang? Wah sibuk ini. Wah sibuk ya? Jaga kesehatan lah, hati-hatilah. Wah iya juga sih. Emang lu jaga apa kesehatan? Sing apa? Jaga kesehatan gimana caranya? Masuk kan? Iya. Coba kita yang di chat ada nggak? Di chat belum ada komen, mungkin mereka belum ada. Jadi nggak jual nanti soalnya. Makanya harusnya masuk ya. Oke. Iya. Ayo, kalimat pembuka yang biasa Bapak gunakan apa nih ketika ini? Ya, mungkin salah satu adalah sibuk ya. Lalu gimana kesehatan? Ya, jaga kesehatan lah. Sibuk-sibuk kan kalau sibuk. Iya, sibuk banget nih. Jaga kesehatan lah. Ya juga ya. Biasa ngapain kalau jaga kesehatan bisa ngapain aja. Iya. Nah, ya, baru masuk tuh langsung. Kan bisa tapi nggak langsung bisa visual kan? Kadang-kala tergantung momen juga kalau tiba-tiba saya pernah kan kita belajar namanya elevator pitch. Oke, apa itu? Elevator pitch itu digunakan untuk biasanya tim yang untuk ketemu bosnya menjual ide dalam waktu 1 menit. Mesti cepat langsung bisa tahu bosnya kemana. Nah, saya kadang-kadang kalau pakai cara itu juga. Oke. Jadi kalau ketemu teman lagi ngantri atau lagi apa, masih mau kemana? Selalu masuknya ya kesehatan lah sebagainya. Nanti kita ngobrol ya. Apa emangnya? Lu sibuk gini hati-hatilah.
Lu mau usia berapa sih? Sampai kapan lu mau terus begini? Oke. Ntar lu masalah liver, masalah ini. Nanti kita ngobrol panjang lah tentang kesehatan. Ada satu cara untuk bisa jaga lu sampai usia panjang dan hidup bahagia. Ada satu cara yang bisa membantu lu Umur panjang umur dan panjang. hidup bahagia. Udah tuh sama di situ aja. Betul. Kalau mau waktu udah lanjut udah close. Itu untuk namanya hook supaya apa tuh? Nanti kita ngobrol ya. Oke, Bapak Ibu asal tahu ya. Langsung wah besok saya langsung kelas. Oke, Bapak Ibu si Pak ini sangat bagus dalam untuk buka jalan. Iya. Ya, dia open awal bagus yang saya dengar. Dan itu memang sudah terbukti. Dan Bu Friza ini quote-nya di follow. That's it. Ya, tapi kita jangan langsung masuk follow. Step satu dulu nih. Iya. Oke, berarti kalimat terbuka belum kita kebaca orang yang mungkin nggak tahu kali ya. Mau gimana starting ya. Itu kadang-kadang yang sering kali kan yang Jadi misalnya nih kita sekarang lagi nih. yes. Kita lagi kumpul lebaran. Kan rame nih. Ya. Wah, makan kacang lah, makan ketupat, segala macam lah. Kalimat apa nih yang supaya orang bisa klik? Kita mau ngomong apa nih? Apakah masih, gimana kesehatan sekarang lo gimana? Kalau lagi ngumpul pas lagi makan kan kalau lagi lebaran biasanya makan apa? Ketupat, santan, gitu-gitu kan? Iya. Langsung ngomong aja, Kalimat. ini makan jangan banyak-banyak ya, ntar pada kolesterol semua lu. Ntar pada darah tinggi semua lu. Karena kan gua ada obat kolesterol. Ya, kenapa obat kolesterol? Berarti udah sakit toh? Gimana caranya supaya nggak sakit? Ya minum obat aja, susah. Nah, kalau bisa natural bagus nggak? Kalau bisa natural tanpa minum obat, dia suka nggak? Bagus, suka lah. That's it. Closing, Pak. Oke, ini dari bank Sebentar ya. Akhirnya kalau buat saya bukan skrip. Seringkali orang tergantung sama skrip. Iya. Karena saya juga karena di perusahaan-perusahaan juga ada namanya sales script. Oke. Itu kita buat memang ada. Tapi yang paling penting bukan skripnya, mindsetnya. Oke. Mindset orang waktu lagi mau menawarkan. Oke, yang penting bukan skripnya Bapak Ibu, yang penting mindsetnya. Oke, mindset apa yang menurut Pak Eni Bung Rida itu yang benar? Orang akan sulit bicara, akan bingung bukanya gimana, karena intensinya, niatnya closing jualan. Niatnya cuan. Niatnya cuan. Niatnya cuan. Jadi niat awal kalau memang mikirannya gue mau jual pisau nih, Pasti takut. Ya, gue kurang PR nih, kurang betul. Ini mau bakok nih. Susah ya? Susah. Pasti akan grogi. Pasti akan grogi. Karena niatnya Tuan, closing. Oke, niat apa yang buat hatinya makan? Ujungnya memang kita hard closing. Betul. Cuma niat yang benar itu apa nih? Dia tenang, menawarkannya juga enak. Kalau memang orang itu jujur ngomong kalau lagi lebaran ya, saya juga tegang lah kalau makannya pada santan, usia udah 50, 40, 50. Ini pada banyak-banyak makan sambal goreng dan sebagainya. Ini kolesterol pada naik kan nih semuanya. Wah, ada obat lah, ada darah tinggi lah, ada apalah. Kalau kita punya mindset bantu orang, memang pengen membuat keluarga teman-teman lebih sehat. Itu nggak susah ngomong skrip ya. Karena intensi awalnya bukan jualan, tapi nolong orang. Kita kalau nolong orang kan ikhlas banget ya. Iya. Nggak ada intensi macam-macam, ada maunya nggak ada. Kenapa saya bisa hard selling kayak tadi? Karena emang tujuan lihat saya buat teman saya umur panjang, bahagia bareng saya sama-sama jangka panjang. Bukan sekali tabrak jualan, dia beli, buat cuan, saya untung, terus saya tinggal. Kan nggak gitu. Jadi apa statementnya, hari ini gua mau jual berapa set pisau, diganti dengan hari ini gua mau bantu berapa orang sehat. That's it. Ya, jadi bukan berapa banyak set pisau yang kita mau jual, tapi mau berapa banyak orang yang saya bantu. Jangan mau saya bantu. Jadi kata-kata skrip tadi akan ngalir dengan sendirinya, karena otak saya udah mikir gimana cara masuk supaya orang ini punya tubuh yang lebih sehat, lebih bahagia. Oke, dan tentu saja semakin banyak orang yang kita bantu, semakin kita terbantu. That's it. Ya, oke, bagus. Jadi mulai ganti pola nutrisi, bantu satu orang. Jadi mulai besok, bukan cuma cuan, tapi lihat kebutuhan mereka kita coba. Oke, jadi mulai besok, ketika kita bangun pagi Bapak Ibu, langsung kita berdiri di depan cermin
saya hari ini mau jual, bukan Tahu juga. saya hari ini mau bantu berapa orang yang sehat. Iya. That's it. Beda ya, piringnya beda dengan hari ini mau jual 10 set. Itu gini lah. Ini cita-cita klasik sebenarnya. Kalau jual pisau ya mesti ke orang-orang yang high end, yang punya uang. Ini deh, gaji ART berapa sih? Asisten rumah tangga. Gokil, nggak ada. Gede banget. Beli baju. Oke, siapa juga? Oke, kita gerakan Novio. 2 juta. 2 jutaan lah. Sampai 2 Saya 2 juta lah. Asisten rumah tangga yang rumahnya rumah biasa, yang gaji 1,5 juta. Atau mungkin ibu-ibu dagang jamu depan dan sebagainya. Kita akan pikir orang ini nggak bakal beli. Orang ini nggak mampu beli, betul ya? Tapi lucunya, karena kita intensinya adalah bantu manusia ini, bantu orang ini, dia beli loh 2,6 juta. Asisten rumah tangga loh. Bahkan asisten rumah tangga ini menjual ke tetangganya, yang lebih kan dia ke tetangganya, yang lebih sama ekonominya. Ya, Karena intensinya adalah emang bantu orang. memang bantu. Saat bantu orang, mohon maaf, kalau emang dia butuh produk ini, dia bilang, Pak, anak saya kasihan banget ya Pak, anak saya tuh tiap hari itu kayak alergi, tiap hari ini bersin-bersin, batuk-batuk, ada yang kena diabetes, sudah mau diamputasi kakinya. Kalau produk ini bisa bantu, 2,6 juta sih murah sih Pak. Orang yang gaji 1,5 juta bilang 2,5 juta murah, karena intensi saya bukan jualan, tapi emang bantu dia. Ya. Dan kalau sampai dia bilang, Pak, boleh nggak Pak saya nyicil? Oke lah, bukan nyicil. Satu kantong harus Rp1.000. Saya mungkin bisa jual begitu untuk bantu mereka. Itu boleh juga. Tapi kan akhirnya emang ada tiba-tiba ada yang habis ya 1 set, 2 set. Iya. Tapi kalau dikantongin mesti habis, Pak. Langsung habis. Iya. Lama loh. Langsung lama itu. Iya, iya, benar. Kan per Jadi- hari minumnya. Jadi kata kunci pertama kita bisa tentang membantu. Ya, saya kira di Indonesia itu banyak sekali orang yang sebenarnya mereka membutuhkan pisau, banget. banget ya. Cuma yang memberikan informasi itu belum banyak. Betul. Kita selama tahun ini kita baru sekedar pengumuman aja bahwa sudah ada pisau ya, Iya. belum penyebaran loh. Oke, pertama jadi mungkin bisa dikatakan kalau selama ini kita jualannya susah, mindsetnya itu karena cuma mau jual tok ya. Kalau Bisa kita jadi. ganti bisa jadi ya. Tapi kalau kita niatnya adalah benar kok pengen bantu orang, ya mungkin beda. Oke, bagus. Kita bicara pembukaan, ternyata bukan skripnya, tapi niatnya dulu. Oke. Lalu, ini saya mau lanjut lagi nih. Biasanya gini, kita setelah menawarkan, lalu kadang-kadang sudah kasih coba, kita bicara panjang kali lebar. Ada 3 nih. Oke. Tiga respon yang mungkin saya yakin Bapak Ibu sering ketemu nih, ya. Sambil gini, Bapak Ibu, sambil ya kita pengen tahu juga. Boleh. Aku ada tulis 3. Saya nggak tahu 3 ini apakah kita ada persamaan nggak? Bapak Ibu, kadang-kadang kalau setelah Anda presentasi, Anda menjelaskan tentang pisau, ada itu namanya apa sih? Handling objection ya. Oke. Oke, ya. Kira-kira jawaban-jawaban yang sering Anda hadapi di lapangan apa aja? Dengan alasan apa aja untuk menolak tidak mau beli. Oke, coba Bapak Ibu bisa kita coba ditulis. Untuk menolak membeli dengan Anda, biasanya mereka akan melontarkan statement seperti apa? Coba kita lihat ya. Kita lihat. Bagus. Yang Mahal. lain menolak beli mahal. Oke. Lagi nanti bicara dulu sama Suami. Oke. Makanya bicara sama istri. Betul. Diskusi sama keluarga, iya betul. Nanti diskusi sama, ini hal yang sering kita ada lagi Bapak Ibu. Kira-kira ya. Pengen sembuh Kak? Oke, nah ini respon-respon Nanti dulu diinfo. nanti Mahal dulu banget. diinfo mahal banget, apalagi ini yang sering kita hadapi lapangan nih. Nah, Yes. jadi makanya saya undang Kok mahal? Pak ini nambah kita sama-sama nanti ya ada kebutuhan lain buatan lokal atau luar. Kalau dia bicara buatan lokal dan luar mungkin ada kemungkinan pengen beli kali ya. Betul. Oke, mahal sekali. Kayaknya dari jawaban yang ada, Silakan cukup makan real food. Oke, cakep. ini ya. Pakai baru pusat. Aku Cakep. pakai baru pusat ya.
Tunggu sampai kapan? Betul lah, betul. Ini memang respon untuk menolak banyak banget. Obat godok, Pak. Oh, Tahu itu yang dari jahe, kunyit, Iya. ya, yang itu namanya apa? Yang lokalnya. Lokal, Oke, ya. ya, ya. jamu-jamu. Ada komunitas yang menolak produk gua. Ya. Oke. Oke, ini gambar tanya dokter dulu apa boleh. Oh iya, Iya, itu oke. juga Jadi ada, respon-respon yang secara halus menolak. Oke? Bagus. Sama ada. Oke. Vitaminku udah banyak, iya. Ah, Karena gini ya, yang saya tanya ini semua ada di sini. Iya. jangan-jangan dah mahal nggak jamin sembuh. Oke. Oke. Ini respon-respon ya. Oke. Ya. Sekarang kita sama-sama cari solusi. Bagaimana cara kita ke dioksigen kalau kita ketemu. Yang pertama dulu, yang paling banyak ini, yang paling banyak ini. Mahal. Ya, kita minum, enak nggak? Terasa nggak? Terasa. Kok nggak? Mahal. Dunia hancur ya. Kamu mikir, apa tadi kau saksi? Oke, gimana kalau ketemu mahal nih? Handling objection yang baik dan benar itu apa? Ketemu yang mahal ya? Jujur ngomong, kita berdua setelah mengetahui cara bicara, cara jualan Vitsol, udah hampir nggak pernah orang bilang mahal. Oke, caranya supaya orang tidak bilang mahal. Karena gini loh, mahal itu kan compare dengan apa? Ada comparison kan? Oke, Ada apa ya? Comparison itu ada perbandingan. perbandingan. oke. Mahal dibanding dengan apa? Gitu. Hmm. Kalau kita ngomong adalah produk premium dan sebagainya, tidak ada lagi otak mereka bilang mahal tuh udah nggak ada contoh paling gampang. Ini namanya Total Swiss. So produknya Dari total dari kalengnya pun dari Swiss. Oke. Dari situ saja, sebenarnya sudah ada apa ya? Ada kata-kata itu untuk membuat mereka bilang, oh produk itu sudah ada image di otak mereka Swiss ya. Semua dari Swiss ya. Nggak berani ngomong mahal, Pak. Emang dia tahu pasti produknya mahal. Sang gini saja deh. Rolex harga 100 juta mahal murah. Oke, memang harus Segitu ya, betul ya. Ada yang mahal lebih mahal ya. Lebih mahal lagi. Ini kalau di-compare dengan, mohon maaf, Casio gitu ya. Gitu ya. Ya, pasti akan bilangnya compare sama apa. Kita nggak bisa compare apple to apple. Oke. Nah, narasi yang kita bangun itu dari awal, yang akhirnya saat ini hampir tidak ada teman-teman kami yang mengatakan itu mahal. Oke. Tapi kalau memang ada yang bilang mahal, saya akan balik ke yang tadi saya bilang. Saya compare-nya ke per gelas. Oke. Jadi Satu hari makan berapa banyak, nutrisi Iya. apa yang sudah kalian makan, hmm, toh makan tiap hari pun, yang kalian pikir makan sehat pun, tetap sakit toh. Oke, artinya ini, artinya adalah orang kalau kita ketemu respon mahal, kemungkinan besar kita belum menyajikan informasi yang Ya. cukup lengkap Betul. tentang total Swiss dari Swiss Betul. dan lain sebagainya lah ya. Betul. Informasi yang kita sampaikan belum cukup lengkap, kita udah ngomong Betul. 2,6. Itu dia. Keseringan kita kecolongan di situ soalnya. Dan biasanya yang saya alami, Hmm, kalau nemenin downline ya, iya. dia cuma ceritanya ini produk buat nutrisi, Nah, buat itu. sehat, buat lancarin peredaran darah. Darah. Oke. Ya pas ditanya harga 2,6 ya, Gitu loh. gitu. Oke, benar. Jadi mahal ya, bukan orangnya itu memang mungkin ada sebagai alasan. Iya, Tapi yang memicu itu adalah perbandingannya itu belum sesuai dengan nilai yang akan kita ucapkan nominalnya. Betul. Value-nya belum sesuai dengan apa yang value dari yang kita beritahukan pada mereka ini nggak nyampe dengan harga 2,6 juta. iya. Kalau dia over bahkan harga 5 juta, ada teman-teman kita saat itu. Saya pikir harga 5 jutaan. Boleh deh. Iya, iya. Kan? Oke. Jadi supaya kita terhindar masalah tentang mahal, berarti di depannya itu kita wajib ya menjelaskan value-value yang nantinya kalau dibanding semua ternyata lebih murah. Contoh, Oke, contoh value yang bisa menaikkan nilai nanti akhirnya kita ngomong ini semua ternyata murah ya. Apa aja mesti disampaikan? Yang paling simpel, kata hook pertama buat kami berdua adalah ini makanan sel. Makanan sel. Jadi ini bukan suplemen. Ini isinya adalah makanan sel. Oke. Oh gitu bahasanya gitu. Kalau saya biasa bilangnya ini bukan vitamin, bukan suplemen, tapi ini adalah nutrisi seluler. Nah itu dia. Oh,
Ya. Jadi ini langsung Wow, orange juice sama es jeruk beda harga. Es jeruk cuma 5.000, orange juice 11.000 Pak. jadi ketika kita bilang adalah kita udah membedakan ini bukan suplemen, Yes. tapi Iya. ini adalah nutrisi Seluler. seluler. Langsung mindset dia adalah, wah ini pasti lebih Iya. bagus dari suplemen dong. Pasti. Misalnya lebih atau beda ya. Jadi dia jangan samakan yang kita tawarkan visual itu dengan harga suplemen. Iya. Oke, ini satu. Iya. Yang lain kira-kira untuk meningkatkan value-nya. Selain tadi itu adalah dari Swiss. Dari Swiss. Pasti di awal kita jelasin ini namanya Total Swiss. Kenapa Total Swiss? Karena semua dibuatnya di Swiss. Ya. Total Swiss berarti total semua dari Swiss. Kalengnya, tutupnya semua dari Swiss. Nah, baru ngomong gitu aja, ngomong harga, wah mahal nih gitu loh. Ya. Gitu otak mereka bilang, "Tak dulu belum ngomong harga, ngomong mahal-mahal aja." Jadi jangan orang udah mahal kita jipe duluan dong. Belum. Lagi tambahannya. Oke, lalu tambahannya apa lagi nih? Tadi kan kita bicara ini Total Swiss. Kedua kita kasih tahu nih, ini adalah nutrisi seluler, bukan suplemen. Apalagi yang biasa Bapak Ibu sampaikan supaya nilainya naik lagi nih. Banyak macam sebenarnya. Sekali lagi tergantung sama audiensnya kita ya. Ya. Tergantung sama kalau customer kita. Ya. Dia emang mainnya di areal apa. Ya. Itu dia bilang, iya saya pakai hiperbarik. Oh kalau hiperbarik kan itu masuk dalam ruangan pakai oksigen kan. Supaya oksigen dalam darah cukup baik. Ya. Saya tanya sama dia, sekali hiperbarik berapa harganya? Produk ini juga bisa meningkatkan kadar oksigen dalam jumlah besar dalam darah kita. Oh, berarti kita ketemu kategori orang yang memang Oke, banyak tergantung orang banyak ya. kan. Kalau Tergantung orang misalnya ya. ketemu orang yang level high, tentu saja level 5 itu dia pasti menggunakan tindakan-tindakan medis atau alternatif yang harganya tidak murah. Betul. Ya, nah, kita banding dengan biaya sono. Atau Oke. kalau enggak saya bilang, aduh mahal ya. Saya gini, memang sehat emang mahal kok. Saya akui sehat emang mahal. Tapi kalau mahal saya lagi compare dengan apa? Ya, jadi kata kuncinya di sini gimana kita mesti pinter-pinter compare maksud dia mahal itu apa. Betul. Dari value yang kita sampaikan. Betul. Termasuk tadi dipecahin jadi pegelas jatuhnya berapa. Oke. Itu yang tentang untuk counter mahal ya. Ada yang lain lagi nggak? Oh itu menarik nih. Ada pembandingnya supaya konsumen kita tahu oh sebenarnya nggak terlalu mahal. Nah, mahal. Ada yang lain nggak selain itu? Ada kan yang tadi tuh, saya udah banyak minum vitamin. Ya kita masih Masih mahal. ada nggak? Ini kalau kayak gini sebenarnya lupa ya. Kadang mesti ada case-case tertentu yang kadang-kadang Case nggak kira-kira? kayak kemarin juga. Apakah sering ketemu yang mahal nih? Iya, dia bilang, waduh lebih mahal ini ya dibanding produk A. Saya bilang gini deh. Nambah value kan? Mahalnya Dibanding produk A, bilang, Ya. ini mahal daripada produk itu ya. Gini, pernah ketemu nggak satu produk dalam waktu 3-10 menit langsung berasa efeknya? Pernah ketemu nggak? Oh, berarti yang dijual itu value tambah adalah instan reaksi. Ya. Ya, itu juga nilai jual, guys. Betul. Pernah sih, exactly. Karena apa? Semua produk di luar sana penyerapan di pencernaan. Makanya kenapa ada orang bilang, kok di saya bagus, di sana nggak bagus ya? Kenapa? Kalau pencernaannya bagus, penyerapannya bagus, produknya ada efektivitasnya. Tapi kalau pencernaannya nggak bagus, penyerapannya jadi jelek, produknya juga efektif. Oke. Produk ini mau pencernaan ini jelek atau bagus, tetap bagus. Karena penyerapan bukan di pencernaan, tapi di mukosa. Oke, berarti ini nambah value bahwa Iya. sekarang ini lewat mukosa. Nah, Besok kita mesti ikut training. iya, Ya, oke. Oke, biasanya memang saya bilang, saya hantamnya begini, hantam ya, solusi buat mereka adalah, saya bilang gini, pernah ketemu nggak produk yang 3-10 menit langsung berasa efek? Nggak ada, betul. Kenapa? Karena produk kita itu penyerapan di mukosa, so penyerapan sangat cepat, 3-10 menit, 90% sampai tubuh. Kebayang nggak efektivitas produk ini, seberapa hebat? Nah, itu kan nambah value kan. Jadi untuk counter yang bicara nama paling tidak Bapak Ibu sebelum kita mulai mau jelasin, kita sudah punya catatan. Ya, catatan apa? Tentang lewat penyerapan mukosa. Ya. Tidak semua, bahkan nggak banyak suplemen ataupun nutrisi yang langsung lewat mukosa. Ya. Betul nggak? Lalu dari produksinya atau taswi. Yes. Oke, lalu dengan pembanding-pembanding itu jadi catatan untuk kita handling hal yang mahal. Setelah dengan kita perbandingan ini, hitung-hitung jadi mahal. Ya, oke, bagus.
Yang kedua, Iya. respon yang sering kita dengar, kan sudah konsumsi produk suplemen yang lain. Tapi nggak baru ketemu, udah jelasin banyak kalau emang udah semua luar biasa, akhirnya dia ngomong, kan sudah ada vitamin lain, kan sudah minum vitamin perusahaan A, B, C, D, dan lain sebagainya ya. Oke, itu gimana? Masih sama, ngomongnya adalah kayak tadi tentang penyerapan. Penyerapan ya, kalau ada pembanding ya, terus ada pembanding, oh saya sudah punya produk A, B, C, D nih. Oke, apa yang perlu kita bicarakan ya? Kalau bisa berdua dengan harga yang sekian 2,6 ini, kita ketemunya dengan ya ini kan orang sendiri semua ya. Ya, kita ini belum masuk mau jualan ya. Jadi kita akan bahas bagaimana setelah jualan itu supaya maintain. Ini juga dasar nih. Nah itu apa? Kalau kita harga segini, bisa compare sama SOP, selebrasi AFC lah. Oke. Ya. Ini terlalu loh, yang apa itu sih kan gitu ya. Atau sama yang namanya stem cell lah. Ya, segala macam lah. Ya. Memang kalau secara literasi boleh dicek di mana saja, bahkan di kedokteran. Stem cell itu kalau bicara stem cell manusia saja, sel puncak manusia, sama ayah yang sama satu generasi aja, harganya gitu ya. Itu belum tentu cocok. Oke. Ini mana stem cell rusak, bukanlah stem cell lain. Oke. Itu sebenarnya banyak dokter mengatakan bahwa menggema suara saya. Coba lagi. Ya, apalagi cek tes 1 2. Apalagi contohnya adalah masih aman nggak suara saya? Ini ada satu nih. Saya pernah bilang begitu, tapi setelah minum tester tadi satu-satu kita jawab ya. Oke, aman. Jadi gimana kalau misalkan banding kayak gitu kan? Dia kan, kalau saya dari dokter, dia ngomong stem cell yang model begitu, sebenarnya yang bikin efektivitasnya meningkat bukan stem cell-nya, stem cell hanya gimmick untuk lebih mahal. Ingredient lainnya ada riboflavonoid, ada banyak antioksidan, glutathione-nya. Itu yang masa bahwa ini bagus ya, padahal harga di luar sana kan lebih murah jauh sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita mau bahas knowledge itu silakan. Ini kalau buat saya masuk aja, nggak perlu jelekin produk orang lain, kita tahu itu. Kecuali dia ngocehnya terlalu panjang, kita bisa sikat itu. Tapi kalau saya biasanya adalah lebih keunggulan sama produknya Fitsol. Wah, produk itu saya udah cocok sama produk ini. Betul, Bu. Berapa lama Ibu rasakan efeknya dari produk ini? Wah, saya udah bertahun-tahun. Efeknya gimana? Bagus. Setelah berapa lama Ibu rasa itu bagus? Ya setelah 3-6 bulan sih cepat juga. Kalau dalam waktu 1-2 menit atau 10 menit Ibu rasakan efeknya, menurut Ibu bagaimana? Bisa begitu. Oke. Kenapa? Yang pertama, kita penyerapan 3-5 menit lewat mukosa. Kita ada 3 keunggulan. Yang pertama adalah CBN. Complete Nutrition, Complete Balanced Nutrition. So, produk kita ini adalah nutrisi nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Harus cukup. Yes, Produk kita ini sudah diformulasikan cukup untuk tubuh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita minum 10 gelas pun aman. Kenapa? Dia water soluble, dia larut dalam air. Jadi kalau dia dicerna sama kita pun terserap oleh kita, tidak terserap pun dibuang oleh air seni dan sebagainya. Berarti tidak kerja berat dong? Tidak. Karena molekul dari Fitsol kecil sekali, tidak perlu membuat tidak kerja berat. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah namanya ada apa namanya CBN, NAS. Dia istilahnya molekulnya kecil dia, tipis ya. Sama penyerapan sangat cepat penyerapannya. Penyerapan cepat pertama. Nutrisinya seimbang. Yang ketiga itu adalah dia bisa mencari sel yang paling lemah yang mana. Jadi, artinya dia langsung ke sasaran. Sasaran, tepat sekali. Dan banyak sel, banyak makanan kita kalau makan, ini secara teori berarti ya. Kalau kita makan, tubuh kita tuh seperti ada gemboknya. Kalau makanan yang kita makan itu akan begitu masuk nutrisi yang masuk, dia akan dibikin shield, dicocok sama gemboknya. Kalau gemboknya pas dengan sel tubuh kita diserap. Kalau dia nggak cocok sama gemboknya, itu akan dibuang. Nah, kalau Fitsol sudah formulasikan gemboknya pasti pas. Makanya dalam waktu seringkali kita lihat testimoni, kok dalam waktu 1 minggu
3 hari sudah ada udah terasa. hasil. Oke. Klien itu butuh waktu yang sangat panjang, minimal 2-3 bulan. Makanya tadi ada yang bilang, kok ntar kalau saya udah beli mahal-mahal, nggak ada efeknya. Hmm. Nggak usah ngomong 3 bulan deh. Cobain aja deh. Kalau nggak ada efeknya gimana sekarang? Oke, nggak apa-apa. Hmm. Kalau misalkan saya sering kali begitu, dia minum sekali, ada nggak ada efeknya. Iya, nggak berasa. Nggak berasa juga. Kenapa? Biasanya gini, satu, dia sudah makan. Kalau sudah makan, efeknya akan lebih susah katanya. Tapi kalau perut kosong, lebih cepat rasanya. Oke. Pertama. Kedua adalah, kalau emang dia nggak terasa, kalau ada modal, dan kita tahu orang ini Minum lagi. minum satu lagi, pasti keluar. Yes. Iya. Tambahkan 1 gelas lagi kan. Dan biasanya saya kalau demo itu nggak pernah CI-nya cuma 3. 4 sampai 5. Catatan ya, C-nya 4. Loh iya. Ya benar lah, ya benar ya. Oke. Jadi gini, kalau ada yang membanding dengan suplemen dia sudah konsumsi, ini kamera Pak ini bisa Oh iya sih. Jadi yang bisa bandingkan itu mungkin kita yang pertama efek dengan produk yang sudah dia konsumsi, berapa waktu baru dapat efek, dengan kita punya berapa waktu. Ya bukan apa yang dimakan, tapi berapa lama dapat reaksinya, itu yang paling penting. Betul nggak? Biasanya kalau saya ngomong gini, rata ya deh, saya coba 1 dulu kan bisa buat sebulan kan. Betul. Iya. Minimal kalau buat sebulan. Percaya saya, perhatikan saja kulitnya halus. Kenapa? Karena sel tubuh kita regenerasi sel kulit 28 hari. Oke, wah mantap. So, dia kata, oh itu ya, yang paling terlihat kan kulit. Ya terasa kan kulit juga. Ya. 28 hari, coba aja satu set dulu. Masih closing, Pak. Sebenarnya mindset-nya itu lebih enak kita closing ke orang yang sudah minum suplemen ya. Yes. Kenapa? Karena dia secara mindset-nya dia sudah tahu pentingnya menjaga kesehatan. Baru dia minum suplemen dan lain sebagainya kan. Dan saya sampai hari ini mencari orang sehat bukan orang sakit, Pak. Cari orang sehat ya. Yang peduli sehat. Karena kalau orang sakit, komplainnya banyak, Pak. Loh, sembuh dia nggak minum. Kalau semua nggak minum. Nanti ya Pak Emil sama Bu Fia cerita ya, dia ada beberapa kasus yang karena jam terbang mereka sudah itu, waktu bilang, oh saya gini, mereka bilang tenang. Nanti dia jelasin, oke. Ini tentang pertama mahal sudah selesai, ya kita sudah terjawab. Kemudian yang banding dengan konsumsi suplemen, oke, kita hitung dari daya serapnya, berapa lama waktunya yang dia bisa itu ya. Kadang ini, contoh, mungkin dia minum, tapi yang diserap itu tidak 100%. Kalau kita punya Fitsol, bisa dengan 100% kan? Oke, sip. Bahkan kurang, makanya butuh 3 gelas sehari. Betul. Jadi bukan apa yang dimakan, ya benar sih. Pro kadang ngomong bukan apa yang dimakan, tapi apa yang diserap itu yang penting. Betul. Ya jadi kalau suplemen kita makan, benar lo minum, tapi diserapnya berapa? Oke, Fitsol full semua. Ya. Oke, yang terakhir responnya. Aku pikir-pikir dulu. Aku tanya istri, suami, papa, mama, nenek, kakek, semua deh. Nah itu gimana tuh? Itu biasanya make up rejection. Ngomong apa ya make up rejection itu? Alasan yang dicari. Alasan yang dialasankan. Nah kalau saya biasanya adalah gitu. Oke lah kalau gitu gini. Saya tidak bahas. Ini nggak pernah kejadian. Saya nggak bahas produk ini. Saya mau tanya aja, jujur deh. Udah gitu. Saya nggak jualan. You mau beli pun saya nggak kasih you beli. Saya mau gitu. Lalu? You mau beli pun saya nggak kasih you beli. Loh kenapa? Nggak apa. Pengen tahu aja. Tadi presentasi gue ada salah di mana? Boleh komen. Menurut lu produk ini gimana? Tapi gue nggak paksa lu beli. Orang rejection karena takut dipaksa beli. Iya. Saya bilang lu mau beli pun saya nggak kasih. Beli nggak enak pun kita nggak mau. Beli enak pun kita nggak mau. So jangan beli karena nggak enak. Cuman gue pengen tahu dari presentasi gue supaya gue bisa belajar dari lu juga. Supaya nextnya gue lebih bagus. Please kasih gue feedback. Buat lu produk ini gimana? Kalau dia jawab bagus. Bagus lah inilah itulah. Oh gimana? Bagus kan? Kalau gitu, butuh dari harga gimana? Harga oke lah. Nah, sebenarnya kita cari tahu apa yang membuat dia menolak produk ini sebenarnya. Kalau sampai dia bilang aku pikir-pikir dulu ya, berarti masih ada something yang dia belum ketemu ya. Betul. Paling tidak kita tahu, berarti orang ini belum cukup trust sama produk apa tahu salah saya. Nah, kita cari tahu di mana miss-nya. Nah, dapat itu miss ya. Hari itu saya nggak jual. Bisa dapat salah di mana, dia kurangnya di mana. Besok ya follow up atau closing. Oke. Follow up apa itu? Kalau masih belum closing saya biasanya. Kita sisa 15 menit nih. Aku mau masuk ke
ke bagian closing nih. Oke, jadi kita bicara. Jadi kalau misalnya aku pikir-pikir dulu, berarti pengalaman dari Pak Emil Bu Friza adalah kita cari tahu sebenarnya ada Keraguan apa sih? Keraguannya di mana? keraguannya di mana, Yes. lalu kita coba usahakan, ya, atau memang secara finansial belum bisa, contoh ya, memaksa belum bisa. Betul. Oke, karena memang dari awal bukan hanya mau menjual, tapi niatnya membantu. Oke, mantap. Sekarang kita masuk tahap yang kedua, kita udah presentasi nih. Ya. Kalau langsung closing, puji Tuhan, alhamdulillah, benar, kita senang dong. Tapi ada satu sisi adalah ada yang mungkin dia bilang, saya pikir sebentar ya. Nah, lebih banyak closing langsung apa? Bukan begini, closing sale terjadi penjualan itu pada saat kita presentasi atau pada saat kita follow up. Ayo Bapak Ibu bisa jawab. Nah, iya boleh. Nah, ini penting nih. Bapak Ibu, terjadi penjualan itu pada saat Anda melakukan presentasi dan penjualan terjadi on the spot atau setelah Anda follow up. Mana yang lebih sering? Kita lihat ya. Coba dong lihat ceknya dong. Karena closingnya ada yang follow up itu saya mau bicara nih, ada dua nih. Iya, itu sering juga. Nah, ini sudah masalah follow up, presentasi, follow up, setelah follow up, mana pengalaman rata-rata setelah follow up. Dua-duanya bisa sih. Ya, bisa terjadi on the spot, bisa terjadi di follow up. Iya. Tapi dari pengalaman ya beda-beda lah ya, beda-beda. Ini the problem, masalah yang terbesar adalah seringkali yang kita juga kan bantu distributor ya. Kadang-kala orang takut closing. Segan kan. Segan closing. Akhirnya kok dia nggak nanya ya? Gue ngarepin orang nanya atau ngarepin orang iya nih saya beli deh, nggak akan terjadi hal itu. Jadi kuncinya dia nggak nanya, lu nanya. Sih kali adalah kalau sampai dia nggak nanya pun saya ngomong, oke Bu, Pak, satu set harganya 2,6 juta. 6 set harganya segini. Free, kalau ada free ya, patah ada promo ya. Free satu set. Oh, lebih kalau buat saya lebih baik beli 6. Kalau 12 set, harga segini, diskonnya ini. Banyak plusnya. Iya. Plus bisa ke mangkok, bisa sebagainya. Plus 12 langsung mangkok loh Bapak Ibu. Nah, belum tentu semua orang tahu loh 12 langsung mangkok. Betul. Ya, Nah, coba nanti konsultasi Kak Amlan ya. Akhirnya adalah rata-rata minimal ambil 1. Tapi biasanya kita ambil 3, ambil 2. Kadang, oh gitu ya. Oh gitu boleh patungan nggak? Oh silakan, nggak apa-apa juga. Saya juga happy kan. Iya, betul. Bebas kan? Ya. Iya. Terus cari dulu ya teman-teman yang mau juga ya. Gini Bu, nggak usah pusing Ibu mau cari tahu apa enggak. Ibu pasti mau berapa? Oke. Saya belum cari 2 lagi buat Ibu. Bantu dia cari lagi. 2 lagi buat Ibu. Iya. Saya pasti bisa beli 12. Sini juga boleh harga. Nah, itu salah satu solusi loh, Bapak. Closing Kan? Harus closing pokoknya. Oke, berarti kita bicara follow up nih. Ada yang terjadi setelah follow up, ada yang bicara setelah on the spot. Oke. Apa yang Anda sampaikan ketika follow up setelah presentasi dia belum beli, lalu Anda pasti follow up dong. Ya. Kadang-kadang ada yang follow up loh. Iya, itu dia. Iya kan? Kenapa coba? Takut. Betul. Bapak lebih sering follow up atau tidak follow up? Nah, sebenarnya ini banyak follow up nih. Ya. Apakah siapa yang sudah presentasi tidak follow up? Lebih banyak follow up atau tidak follow up? Mungkin bisa dicek. Banyak nggak sih? Banyak loh. Banyak. Presentasi tapi nggak pernah follow up. Banyak. Kenapa? Takut ditolak. Takut jawaban tidak menyenangkan. Jadi daripada sakit hati mending Nggak usah dengar sama sekali. Oke, ya kita masuk yang kedua ya, follow up. Oke, sekarang follow up-nya ada 2 nih. Follow up yang belum beli supaya dia beli, sama follow up yang sudah beli, kita mau make sure dia minum atau tidak. Kadang-kadang ada yang beli karena enak. Kadang-kadang sudah beli tapi karena mungkin dia nggak sempat atau nggak kepikir naruh aja, padahal dia mungkin membutuhkan. Oke, kita bicara follow up untuk closing. Tidak terjadi closing waktu kita presentasi. Artinya kita follow up untuk closing sale. Ngomong apa? Ya, biasa basa-basi lah ya di awal ya. Apa kabar sebagainya. Word of mouth kadang-kadang. Saya bilang, gimana kemarin produknya? Oh iya, bagus. Oke, kalau bagus mau belinya yang 6 set atau 12 set yang udah kemarin saya ceritain. Nanti dulu ya. Oke, kalau saya boleh tahu,
ada masalah di mana supaya I can give you solution. Kembali ke siklus yang tadi kan, Yes. Henry Objection ya. Tetap sana lari. Oke. Yang harus tahu apa yang buat dia nggak beli. Kalau semuanya bagus, nggak beli tuh. Betul. Kalau semua sudah oke, berarti ada sesuatu yang dia nggak beli, ada something. Apakah dia mau compare sama produk lain, apakah masalah harga, ataukah masalah apakah dia masih ragu-ragu dan sebagainya. Kalau sudah semuanya oke, pasti beli. Oke, bagus. Berarti memang harus punya keberanian melakukan follow up. That's it. Karena bisa jadi kita tinggal satu kali travel. Sejauh satu kali travel langsung closing. Ada waktu itu jadian nggak beli di tempat. Nanti deh, saya akan cek dulu, pikir-pikir dulu lagi aja. Itu kalau saya nggak follow up, nggak close. Saya follow up 12, Pak. 18 sekarang. Oh, pentingnya follow. Iya. Benar. Orang sudah pernah menolak apa perlu di follow up lagi. Tolaknya apa dulu? Kita harus tahu tolaknya di mana. Lalu kita siklusnya kembali Betul. ke Henry Objection. Ya, jadi memang kita harus belajar Henry Objection. Betul. Berarti ada 3 tadi kita bicarakan ya. Saya sudah konsumsi produk lain, harga mahal, aku pikir-pikir dulu. Ya. Oke, karena waktu saya akan masuk lagi ke sekarang bicara yang sudah beli sama kita. Nanti kita buat satu-satu jawab ya. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan Bapak Anda cek di komen. Nanti selesai materi kita akan jawab satu persatu. Oke, kalau waktunya ada. Siap. Oke, sekarang pola untuk maintain ya, Betul. intinya ya. Oke, berarti Sales terbesar bukan di closing di awal, tapi jadi maintain, Pak. bukan bikin anak, jaga anak sampai tumbuh. Betul. Itu challenge-nya ya. Betul. Oke, jadi saya tanya pakarnya nih. Yes. Oke, sekarang kita bicara, karena di sini kan bukan bicara hit and run. Betul. Bukan bicara hanya kita jual satu set atau jual 6 kali 1 lalu sayonara. Yes. Ya, kita mau long term, kita mau konsumen kita atau mitra kita continue. Ya. Ya, supaya kesehatannya terus terjaga dan lebih baik lagi mereka juga bisa menjadi mempromosikan juga. Oke? Yes. Bu, gimana nih untuk follow up yang untuk mengetahui apakah dia sudah gunakan atau belum? Dan satu lagi kadang-kadang ya ada satu ketakutan, saya nggak tahu apakah dialami sama penonton Zoom. Kadang-kadang sudah jual, tidak berani nelfon lagi, udah beli, Iya, betul. tidak pernah nelfon lagi, Betul. karena kalau dia healing krisis, dengan anak ABC, dia nggak bisa jawab, mendingan sudah lah. Kalau tidak, kok sudah dapat PV. Oke, yuk gimana, Bi? Karena memastikan dulu, Iya. follow up itu untuk apa, Bu? Follow up itu kan supaya dia pakai ya kalau saya ya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar beli, tapi dia pakai dan dia suka dengan produknya, akhirnya long term gitu loh. 3P lah, dia 3P. pakai dulu, habis dia pakai, ternyata bener ya apa yang diomongin si Frisa gitu ya, bisa gini, gue ngalamin juga nih gitu loh. Nah, akhirnya kan dia percaya. Nah, promosi itu terjadi dengan sendirinya pada saat dia sudah percaya. Oh, setelah dia pakai, dia percaya, Iya, dia promosi. promosi. Oke, kita bicara mereka, ada pengalaman nggak sih waktu Anda nelpon, dia udah beli nih sebelumnya, Iya, tapi waktu Anda nelpon, ternyata dia belum minum. Oh, Ada. banyak. ada. Ada ya, oke. Ada. Sampaikan. Kalau untuk yang udah beli, mungkin beli karena aku nggak tahu karena saking terpesona dengan pakai meal, waktu presentasi, atau karena tahu sibuk, apa yang Bu sampaikan, Bu? Kalau mereka udah beli tapi belum coba. Saya cuma bilang gini sih, kamu kapan mau minum gitu loh, kan udah dibeli, sayang gitu. Saya sih biasa approach-nya begitu. Terus memang kenapa udah beli terus kok belum dicoba Oke. gitu. Masalahnya di Kan mana lagi? masalahnya di mana gitu loh. Atau mungkin lu punya produk yang lain kah, mau dihabisin dulu, Oke. baru fitsol atau gimana gitu. Jadi kita cari tahu dulu. Iya, ya. kita Oke. cari tahu. Kalau kita udah tahu nih dia belum minum nih, lalu Iya. kita sarankan dia untuk segera minum. Iya. Oke. Berapa hari lagi Bu akan follow up ke orang yang sama untuk memastikan dia minum? Kalau baru itu saya biasa per 2 hari, Pak. Dua hari ya. Wah, ini Rutin, Pak. Rutin, Pak. Dan itu saya nggak telepon loh, saya chatting. setting, WA. cek dulu ya. Iya. Ya, itu pun bisa dijadikan satu tindakan caring ke mereka. Yes, Betul. betul. Ya. Jadi jangan di end run. Betul. Oke, ini yang pertama. Masih mending dia belum coba. Tugasnya hanya memastikan dia. Iya. Betul. Sudah Sekarang ya agak coba. menakutkan. Iya.
sebenarnya bukan menakutkan lah ya, lebih challenge. Yes. Oke, dia udah coba, lalu kita follow up, semua healing krisisnya keluar. Oke. Kasih contoh dong, kasus-kasus healing krisis yang mungkin ya, dari pengalaman mungkin dari awal kalau Anda ketemu kasus begini, Anda akan panik. Tapi setelah udah tahu Anda ketemu kasus yang sama dengan orang berbeda, Anda udah tenangnya Terbiasa. luar biasa dan Anda Iya. bisa memberikan solusi. Ada contoh nggak? Mungkin teman-teman mungkin bisa ini. Banyak sih aneh-aneh. Contoh sih banyak ya. Banyak. Tapi mungkin utamanya gini dulu. Sebelum kita follow up customer, kita pun juga harus ngulik. Banyak ngulik. Ngulik tuh cari tentang- tahu. Ngulik, Cari tahu. Oke, ya. background Fitsol. Kan ada tuh dari KK kan ada Q&A ya. Ya. Nah, itu bagus banget kan? Itu harus dibaca. Wajib dibaca. Di aplikasi Iya. PDF Q&A. Oke, kita coba aja. Coba aja. Yang Berapa orang, Bos? 63 halaman itu loh, Iya. Q&A. Ada berapa orang? 157. Oke. Ya. Ini udah kasih kunci nih. Paling tidak sebelum kita follow up, yang sudah coba, Baca dulu. di antara kita 157, ya, bulan puasa jangan kita berbohong. Belakangannya, ya, sudah membaca Q&A yang dikirim sama perusahaan, sebanyak 57 lembar ya, 60. Ya, siapa sudah membacanya? Membacanya dari awal sampai selesai ya? Iya. Dari awal sampai selesai. Baca sampai habis. Bukan 1-2 halaman lalu Baca. flow-nya kan? Baca kita more than Terus saya baca terus. sampai hari ini mesti baca kita. Karena ada berapa yang oh iya ini ada ini ya, oh iya ada ini. Karena kan 60 halaman nggak semua nyantol toh. Iya. Iya. Itulah literasi. Yes, betul. Coba ada nggak Bapak yang sudah baca semuanya? Atau karena ini salah satu kunci ya, kita ketemu kunci follow up supaya hal-hal yang masalah ya, Ya. nih, kan? Bu Coba. Sri Astuti Anda baca nggak 60-70 halaman itu? Yang lain juga ya, siapa yang sudah baca? Cuma kita pengen tahu aja. Penasaran kan kita sampai polling, Iya. sampai survei ya. Kenapa Bu Frida ngomong mereka sebelum itu baca sesuai kasus bagus, baca Pak. Sesuai kasusnya. Yes. Baca mantap, saya baca 3 orang yang baca. Contoh paling gampang deh ya. Ada waktu itu tiba-tiba Saya sih baca sebelum selesai 4. kejadiannya gini Pak. Hmm. Bill, kok saya juga waktu itu pas lagi baca belum habis. Dia bilang gini, Bill, kok tiba-tiba minum Fitsol ya? Hari kedua pipisnya warna hijau. Kan Mateng lalu nggak punya literasi. terus kan bercanda kan, pipis kok hijau. Makanya bisa bercanda ya. Oh, habis makan cincau kali, atau makan cendol gitu. Ada bro. Sebenarnya benar ada ya. Saya baca di literasi itu ada Pak. Ada linknya nggak? Coba tanya Mbak Yeni kalau ada kita share-nya. Nanti Karena ada sebagian iya, sudah di-share nggak tahu di mana. Iya. Ya kalau ada ya bisa tahu dicek. Kalau nggak ada nanti masing-masing akan cari mentor masing-masing. Ternyata urin berwarna hijau, empedu bermasalah. Oh, Dan iya. saya cross check. benar. Saya cek ya, betul. Oke, supaya kita nggak terlalu lama ya. Iya. Jadi ya, ini penting izin dulu soal. Iya. Oke, baca Pak, baca. Oke, ya baca. Jadi salah satu sebelum kita follow up ya, bahkan sebelum jualan pun kita harusnya udah baca ya. Yes. Ini salah satu kunci untuk kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang Iya, healing ini crisis. krisis ya. Oke, lalu Karena dulu saya nyonteknya semua dari situ. hmm, Kan kita WA, dia kan nggak tahu kita Lagi baca. lagi baca. tapi beda. Gampang kok merah-merah ya kok apa langsung saya baca PDF-nya. Dan itu semua jawabannya ada di situ. Berarti Oh. Fitsol itu sudah meneliti sebelum itu. Iya. Itu memang benar Pak. Berarti benar ya? Hasil dari apa mereka punya statistik Nah, semua itu. dikumpulin, kita translate ya. Iya. Mungkin itu perbedaan yang membedakan bestseller sama belum bestseller. Kadang-kadang ada yang gini loh, dia udah jual, lalu ada healing krisis, lalu yang bersangkutan itu karena mungkin dia belum baca, pasti belum baca, belajar. lalu takut, Iya, sok iya. gini-gini, udah dia give up gitu loh. Padahal udah tahu jawaban di page-nya aman Iya. ya. Apalagi kalau kemarin jadian yang kalau ngomongin healing crisis ya. Hmm. Hari pertama ya sih tahu. Hari pertama minum nggak apa-apa. Tapi waktu itu pas udah belajar cek darah, makanya juga teman-teman dianjurkan juga belajar Baca. Panic Fitsol Advance Hasil. Ya, untuk belajar cek darah. ya.
Karena pas kita lihat cek darahnya, saya ngomong, ini hati-hati. Maksudnya, ini mama mertua ya. Mama mertua kamu nih kayaknya ada talasemia. Itu ini kayaknya ada cancer, masih nggak tahu di mana. Ini kayaknya ada masalah. Itu ini juga kayak HbA rendah dan sebagainya. Ntar pas minum Fitsol, yang terjadi kurang lebih akan seperti ini. Oke. Nah, hari ketiga, bro, betul bro. Apa yang kamu ngomong, keluar healing casisnya. Itu aman ya? Aman. Kan sudah saya omongin. Berarti konsumennya tenang karena Anda sudah Ada preventif. ternyata ada prevensi Ya, memang betul. sesuai dengan yang Disebut yang disebutkan. Iya. Nah, cuma yang kagetnya, setelah 10 hari, tiba-tiba pingsan mamahnya. Dia bilang, loh, emak gue bener pingsan. Hah? Saya juga kaget kan. Pingsan gimana? Terus gimana? Dicek tensinya. Atasnya 73, bawahnya 34. Lalu Langsung bawa UGD. Dia dicoba UGD, ditensi, dibilang mesti transfusi darah. Telepon saya, bro, mama transfusi darah. Lalu saya juga, waduh, kenapa nih? Cuma karena saya berusaha tenang dan saya akhirnya baca literasinya lagi, saya bilang ini faktor ini kemungkinan besar karena kurang oksigen dan ada masalah. Ada literasinya. Akhirnya saya bilang, nggak apa, bro, Fitsol gimana? Terusin nggak apa-apa. Tapi udah itu, yang lebih mengejutkan lagi adalah jam 1 transfusi darah, setengah 2 pendarahan. Panjang darah semua. Saya bilang, waduh, ini ya nih, silah seru juga. Jam 3 transfusi lagi, jam setengah 4 pendarahan lagi, warna lagi, banyak lagi. Masih nanya teman saya, ini masih butuh Fitsol nggak? Saya bilang, tuh masukin aja. Lewat sonde deh. Pokoknya sehari bisa 5 gelas, nggak apa-apa. Aman ya bro, aman. Tambah protein. Udah, itu kelar beres. Setelah itu, saya bilang sama dia, itu juga tegang juga. Loh, ini lewat gak ya? Ini kalau lewat besok melayat nih, saya bilang amit-amit gitu ya. Udah stres juga kita berdua. Ini pertama Fitsol bisa gini, seru juga nih. Akhirnya besoknya di endoskopi sama dokter karena sudah sudah stabil, tumor di usus besarnya 2 kali tangan saya. Tumornya pecah. Jadi bahkan pendarahan. Nah, akhirnya dokternya dioperasi, dipotong. Sebelum dia nggak tahu ada tumor, tapi saya bilang ini takutnya ada tumor karena kelihatan dari hasil darahnya. Dan itu beres semua. Dokternya bilang ini kayaknya ususnya nggak bisa nempel karena diabetesnya 400. Waktu operasi kan dihajar insulin supaya dia bisa operasi kan. Nah, mesti siap-siap punya kantong supaya nanti dia pupnya dari kantong. Mereka doa, bilang, Mil gimana? Terusin protein Fitsol sehari CNCI-nya 4 kali per 5 kali, CM-nya 2 kali. Proteinnya 2 kali. Udah 2 hari kemudian dokternya bilang, ini mukjizat loh. Ususnya nempel. Dahsyat ya. So, kalau kita nggak tenang dan kita nggak punya literasi, kita pasti stres. Tapi kalau kita tenang dan kita punya literasinya, dan kita tahu how to answer atau tahu jawabnya, customer tenang, kita tenang, hasil akan membaik. Oke. Tapi sekali lagi pesan saya, kada hal ini terjadi, saya sangat jarang mencari orang sakit. Ya, ini udah kira nih Bapak nanti bisa. Jadi saya kira dari kasus yang barusan Mbak Nini cerita adalah setiap orang punya case beda. Tapi yang harus jadi pegang kita adalah paling tidak kita literasi mesti menguasai. Bukan kita hafal semua 78 halaman, tapi paling tidak yang basic. Lalu mungkin bisa konsulnya lewat chat dulu kalau ada pertanyaan belum bisa jawab, kita bisa scroll cari ya. Jadi literasi penting. Itulah alasan kenapa kita memberikan Q&A Fitsol. Yes. Ya, jadi kalau dibaca, Bapak Ibu sering baca, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menjadi next bestseller. Pusno kan? Tadi testimoni apa? Ada lagi testimoni apa lagi? Tadi pagi teman-teman dekat, dia sudah pakai cukup lama, dia menjual ke temennya lagi karena ada yang Pak Edio testimoni di Pangkal Pinang tentang autoimun kan? Iya. Saya kirim ke teman saya, yuk, minta dong, temen gua ada autoimun. Oke, kirim, akhirnya beli 1 set. Begitu minum, pagi-pagi langsung WA, histeris, kaget. Mual. Udah itu pusing palanya, kayak ngambang. Ini kenapa ya? Kalau kita histeris, kita tegang, bingung jawabnya. Bilang, tenang, itu normal. Itu normal karena itu normal karena memang dia itu pasti masalah mualnya, dia ada masalah autoimun di GERD bukan? Di lambung bukan? Iya betul. Nah, kok tahu sih? Karena efek ke sana.
Itu normal ya, normal. Yang penting terusin minum sampai efek itu hilang. Oke, terima kasih ya. Nah, kebayang nggak kalau kita nggak tahu cara jawabnya, dan kita nggak tahu literasi, dan kita nggak tenang. Yang ada kita takut, dan kita malah melarikan diri, malah bahaya. Betul. Ya itu yang membuat orang jadi negatif kan. Hmm. Jadi jawabannya pertama memang harus ada apa namanya literasi. Kedua hadapi dengan tenang. Yes. Karena Visual sendiri di dunia itu sudah 16 tahun menuju 16 menuju 17 tahun. Kalau produknya bisa mencelakakan orang, tidak mungkin ada sampai 17 tahun. Banyak Pak yang kencing darah, berak Ya. darah. Logiknya ya. Kalau produk ini membahayakan, tidak mungkin Aussie memberanikan bisa dapat izin Singapura, Jepang. Itu kan negara-negara yang istilahnya sangat ketat urusan kesehatan. Jadi kalau misalnya ketiga-empat negara ini yang begitu strict aja bisa, saya kira mereka udah bantu kita filter. Betul. Ya, oke. Terakhir, follow up mereka untuk repeat order. Nah, yang pasti kita mesti. Tentu saja kan kita harus ada repeat order nih. Iya. Aku tanya pertanyaannya nih. Nah, karena memang tindakan follow itu akan malas ya. Benar ya, maksudnya aduh malas untuk follow. Pertama mungkin takut masalah ini kita nggak bisa jawab, karena kita sudah tahu ya. Karena ternyata jawabannya adalah kita lengkapi diri kita dengan literasi yang cukup. Ya, ada caranya baca Q&A. Yes. Sekarang berikutnya gimana supaya mereka bisa rutin continue. Yang pasti kita kan tahu dong pas ngirim tanggal berapa. Misalkan nih ya, 14 Februari dia beli. Berarti 14 Maret. Minumnya kapan? Ya, diminumnya kapan gitu kan. Biasa kan kalau orang beli, biasanya saya pendampingan tuh. Tiap hari mungkin saya kadang WA-in. Udah minum belum? Reaksinya apa? Efeknya apa? Ada yang nggak nyaman nggak? Jadi memang kita mesti rajin ya. Terus tanya cara minum lu tuh gimana gitu. Udah bener belum? Saya benar-benar jelasin bukan hanya sekedar kasih flyer cara minum Fitsol, tapi benar-benar saya tulis. 1 scoop ini, terus CE-nya berapa, nanti CM-nya kapan diminum. Nah kan biasanya mereka laporan tuh, oke, hari ini saya pertama kali minum nih, hari ini misalkan tanggal 15 gitu ya. Berarti kan bulan depannya 15 itu udah harus repeat. Jadi sebelum 15 biasanya saya WA lagi. 10 hari sebelum tanggal 15 bisa kita WA. Jadi paling tidak langkah yang perlu diambil adalah menemani mereka melewati proses coba. Betul. Ya, benar ya. Betul. Menemani itu dalam istilah bukan lu ke rumahnya lihat dia minum, kita dari WA by phone aja ya. Dan itu jauh lebih powerful daripada mungkin kita udah catat nih, itu tanggal 15. Nanti tanggal 10 bulan depan udah nelfon, udah habis belum? Order itu jangan. Takutnya formalitas kan, jangan formalitas, emang kita caring sama dia. Itu mindset lagi ya. Itu mindset lagi ya. Jadi kalau misalnya konsumen kita dalam minum, pastikan kita, saya kira kalau udah temani sebulan, udah menjadi habit ya. Selanjutnya dia udah bisa ngerti. Continue sendiri. Itu salah satu kunci kenapa mereka punya customer base begitu besar dan 2 kali loh. Oke, ya. Wah, waktu yang membuat kita nanti kita bikin siap. Jadi kita fokus keluarga sehat, keluarga pisau. Oke, coba kita tarik ke atas ya, kita bantu Q&A 10 menit terakhir. Ada nggak tadi? Sekiranya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kejawab kita. Oke, sini. Kalau orang ditawarin, langsung beli, langsung transfer, habis itu mau di follow up, nggak bisa. Cek nggak balas, telepon nggak angkat. Bisa beli, karena nggak enak. Harus gimana kalau? Ya, bisa di skip silahkan. Cuma kalau buat saya, dia sudah beli kan. Ada tanggung jawab kita untuk bisa follow up ya. Ya, selepas dia gimana, cek WA aja ya. Yang nggak balas cek lagi terus ya. Saya biasa kalau nggak WA, saya kan kalau temen ya. Kalau temen kan tahu Instagramnya, tahu Facebooknya. Saya chat di mana-mana. Ya, sampai dapat ya. Oke, bagus. Lalu apa lagi? Ini yang tadi ada nanya linknya sudah. Lalu apa lagi? Saya lagi ada kasus tumor usus nih. Oke. Kalau misalkan Fitsol itu, saya biasanya kalau sudah tumor atau cancer, saya bisa kasihnya 5-6 gelas per hari. Dengan itu CNCE ya. CM-nya itu kalau 5 gelas atau 4 gelas, 2 CM. Tapi kalau begitu masuk ke 6 gelas, 3 CM.
Oke, good. Lagi. Tapi ketambah kalau emang darahnya udah kurang bagus, fisiknya lagi lemah, masuk protein. Oke, coba proteinnya. Iya. Oke. Bisa untuk yang case by case itu nanti bisa konsul ke Tim tim produk yes. kalau misalnya kita nggak kebul jawab ya. Tapi tadi mungkin ada yang itu kali ya, terus tadi kalau jawabnya apa, mungkin Ya, seperti tadi apa. di atas-atas Iya. deh. Karena topik kita sekarang gimana cara kita closing menawarkan Iya. dengan tepat, dengan baik, kemudian ada Nah, itu tuh apa tuh? kuncinya follow up. Pernah banget Pak, healing krisisnya over banget, penyakit kulit klien kayak makin parah, garuk-garuknya parah, tapi keluhan klien yang lain malah sembuh. Nah ini juga banyak, ada berapa orang yang kena psoriasis atau kena dermatis atopik, autoimun juga, itu akan menambah gatal dan nambah banyak ruam-ruamnya. Saya bilang it's okay, karena Fitsol itu membenahi dari dalam, so dia akan ngeluarin dulu semua penyakit-penyakitnya sampai bersih, dan dia akan hilang dengan sendirinya. So teman dari Singapura, teman dari Singapura malah beli Indonesia bareng kita. Pas balik ke Singapura dia makin parah, dan saya is okay, tetap tenang aja jawabnya, pastikan kamu konsumsi ini sampai itu benar-benar hilang, karena itu dia bilang ini musiman, tiap 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali pasti keluar. Nah, tapi setelah pakai produk ini kok tiba-tiba langsung keluar banyak banget, dia bilang use rest dulu, karena autoimun itu adalah sebenarnya autoimun cancer itu penyakitnya bukan hanya penyakit fisik, penyakit psikologis Pak. Jadi saya bilang autoimun itu kamu harus tenang, harus relax, jangan stres. Nah, akhirnya dia coba selama 3-4 bulan, dan tiba-tiba, iya, kok hilang sendiri ya, pelan-pelan menghilang dengan sendirinya. Tapi emang ruamnya lebih mengerikan. Waktu awal keluar. Awal keluarnya. Nah, itu bisa nggak masalah. Tetap di follow up, karena kalau kita takut follow up malah sayang, hilang. Nah, itu adalah efek positif dari produk kita sebenarnya. Iya. Jadi karena kuncinya itu ada di follow up juga. Jangan hanya presentasi. Presentasinya awal. Betul. Itu trailernya. Benar-benar filmnya itu ada di follow up. Ada yang terakhir kejadian adalah saya udah tahunan dulu kena dermatis atopik. Dan itu tiba-tiba minum Fitsol, dia udah puluhan tahun nggak pernah kena, minum Fitsol keluar lagi, sampai dia kasih lihat, emang serem sih. Dia lihat, kalau saya bilang di posisi dia juga mengerikan gitu loh. Cuma saya bilang gini sis, dan itu orang super kaya, orang sangat kaya raya, juga orangnya peduli penampilan banget juga. Saya bilang, sis boleh nggak santai dulu, tenang dulu aja. Kalau kamu tahu bahwa ini, tapi saya nggak tahan dengan prosesnya, saya juga nggak mau dengan prosesnya. Kalau kamu nggak mau prosesnya, kamu mau seumur hidup sakit seperti ini. Tapi kalau kamu tahan prosesnya, give me at least 1 bulan ke 2 bulan aja. Dicoba lagi. Nggak tahu dia bilang gini, lama dia boleh mencoba lagi, dia bilang gini, oh ternyata, oh iya, saya tuh kalau kena autoimun, saya nggak boleh capek, nggak boleh lelah. Dan ternyata waktu itu saya lagi ke pantai. Ke laut. Itu yang memicu. Itu memicu. Coba lagi deh. Nah, untungnya, kita tetap follow up, makanya ada repeat order lagi. Kalau enggak, itu pasti loss, pasti hilang. Iya, untung di follow up ya. Kalau nggak follow up, pertama dia nggak ketemu jawabannya, kedua malah image-nya buruk ya. Dan jangan sampai bahwa adalah gini, kita paling tahu, bukan. Kita sama-sama cari solusi. Bukan saya dokter, you pasien, saya paling tahu, you korban, enggak. Tapi gimana caranya kita sama-sama cari solusi untuk kesembuhan teman kita, gitu loh. So ujungnya intensi atau mindset lagi sih. Oke, bagus. Tadi ada satu nih, mana? Dia tumbuh ke mana? Oh, ke Mekah. Iya. Coba naik ke atas yang tadi. Itu ada kejadian, ini kejadian real sama kita. Si ibu itu. Sebut nama lagi. Nah, kita tadi bilang setelah puasa aja berubah minum. Iya. Jadi kalau jawabnya ya, itu juga ada emang. Kata dokter saya stop dulu, itu ada Sinse, saya minum obat Sinse, TCM, so stop dulu, minum produknya dulu aja. Ya sekali lagi itu pilihan. Kalau saya bilang ya, that's your call, that's your choice, that's your call. Saya nggak bisa maksa juga. Kalau kamu percaya sama di sana silakan aja. Cuma buat saya lagi nih, ini kan makanan. Kalau misalnya gini, kamu minum TCM, tradisional Chinese medicine atau si obat Sinse ada obat apa untuk bentuknya, kamu stop makan nggak? Stop makan daging nggak? Stop makan pisang nggak? Stop makan nasi nggak? Stop makan sayur nggak? Kan nggak. Dan itu adalah makanan fisik dan makanan tubuh kita. Ini makanan sel. Apa kamu stop makanan sel kamu? Benar. Ya, jadi kembali ke, yang penting kita bisa menjelaskan ke mereka ya. Betul. Ini batu ginjal. Ini yang follow, misalnya pas di Mekah, gimana follow-up-nya?
dia udah minum ya. Iya, ada yang bilang mau minumnya pas nanti. Di Mekah. Ya. Oh, kan Mekah masih bisa WA kan? Ya. Masih bisa WA. Nggak apa-apa, dia mau minumnya setelah Di Mekah juga nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Yang Jadi penting kita kita follow up, Follow up coba. follow up itu tadi ya. Kita sampai punya data list follow up. Oke. Ya. Ada pasien batu ginjal tadi udah ya salah ginjal. Kalau ginjal memang sebenarnya waktu itu kita juga lihat EGFR-nya. Kalau sekali kalau ginjal lihat cek EGFR-nya. Kalau EGFR-nya dia udah mulai mengecil, tambah omega 3. Sama omega 3. Oke, Ya. good. Ya, detail-detailnya nanti bisa sama Bu Haji. Imron. Ini sudah selesai. Turun lagi. Ya, dok. Menawarkan ke orang sehat. Soal sehat. Tadi menawarkan orang sehat sudah dijelasin sama Pak Emil dan Bu Friza. Oke. Sebenarnya bisa lah Pak. Semua bukan melawan lah, bukan melawan produk lain lah. Cuma kita apa tadi yang disebut? Oh, bukan lawan lah. Bukan lawan, kita mesti ada literasi untuk Iya. pengetahuan ke Orang lain. beli produk lain. Kalau dia nanya, saya udah pakai ini. Kalau nggak tahu literasi pun nggak masalah. Karena buat saya lebih baik jangan menjelekkan produk orang, Betul. tapi lebih baik kita fokus kepada kekuatan produk Iya, kita. Iya. Bapak Ibu kalau mau tahu lebih banyak tentang knowledge, product knowledge, ya hal-hal yang berkaitan. So Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube-nya KKI Group ya. Coba share satu itu tolong. Bapak Ibu di sana banyak sekali knowledge yang Bapak Ibu pelajari, ya ada training dari Miss Elisa, Ya betul. dan lain-lain belajar. Saya yakin. Hah? Websitenya juga bisa ya. Jadi terlalu lengkap ada. Oke, Pak untuk menanggapi soal lewat WA kata pembukanya bagaimana Pak terutama untuk teman yang lama tidak chattingnya. Udah lama-lama nggak pernah chattingan mereka. Gue udah solo mau nggak gitu? Nggak ada. Saya pernah gini soalnya. Tapi kalau kemampuan saya adalah menjual langsung one on one tatap wajah. Oke. Jadi saya seringkali WA sama teman-teman saya, halo apa kabar bro, udah lama gak ketemuan, makan siang bareng yuk, ya itu saya. Tapi kalau Ibu Friza kekuatannya tanpa ketemu pun bisa closing. Bagi sedikit ilmu dong. Kita tunggu chat dulu. Ini gimana caranya kalau ngomong lewat WA bisa closing, ini jagonya. Saya hanya bisa lewat WA closing cuma 2 orang, sisanya saya one on one ketemu. Kalau ini banyak yang closing hanya dengan WA. Nggak salah ya. Coachnya coach. Iya betul. Gimana Bu? Ya paling gimana ngomongnya ya. Kadang-kadang sih closing di WA kan efek story juga lah. Jadi mereka nanya, penasaran, terus coba. Paling kalau teman lama ya tanya aja apa kabar, kesibukannya apa. Say halo dulu Iya, ya. jadi jangan langsung di hari itu WA langsung tawarin Fitsol, jangan. Jangan, iya. Pelan-pelan dulu kita tanya dia aktivitasnya apa sehari-hari. Kan biasanya teman lama kan banyak cerita lah pasti. Jangan langsung to the point. Ya. Tadi story apa Bu? Story WA, kan? status WA. Oke. Rajin bikin story di WA. Iya, betul. Ya. Rajin bikin story kita lagi minum Fitsol. Oke, ini testimoni. Ini tambahan tips lagi. Rajin bikin story di WA. Iya. Ya, mungkin yang nonton nggak banyak, tapi kita continue terus lama-lama. Penasaran ada yang nanya. Ya, oke. Bagus. Ada pertanyaan? Tidak ada? Selesai? Sudah ya? Apa ada? Oke. Udah. Sip. 1 jam setengah. Jadi Kurang ya? kurang loh ya. Ternyata apa namanya? Ternyata tadi Pak Eni di awal dia bicaranya sama Bu Friza. Kita pelit aja deh, nggak usah. Ternyata memang tidak sesuai. Mereka melontarkan semua yang mereka alami di lapangan dan mereka sharing ya. Pentingnya follow up, oke. Lalu literasi. Mungkin kalau hal-hal itu kita lakukan semua, saya kira pertanyaan-pertanyaan di tadi udah kita punya jawaban semua. Oke? Setuju. Terima kasih untuk waktunya, Pak Emil, Bu Friza. Sama-sama, Ya, Mario. Pak Edio. Kita percaya banyak sekali mencerahkan. Ya, kita dapat sekali informasi, insight-insight untuk mempersiapkan diri waktu kita silaturahmi bersama teman, sama keluarga untuk mulai ya
niatnya pertama membantu dulu. Yes. Oke, terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Ada closing statement, silakan Pak Emil, Bu Frida. Jangan dulu. Silakan Ibu Frida. Yang pasti yang namanya kita share Fitsol, kita pun juga nggak pernah ditolak. Ada juga yang tolak produk, ada yang dibalikin juga gitu loh. Oke. Tapi kita nggak usah fokus yang situnya, yang nggak usah fokus di gagalnya, Yes. tapi kita fokus dengan orang-orang yang sudah pakai, gimana caranya kita bisa maintain mereka supaya terus pakai dan sehat. Saya Iya. sih intinya itu. Fokus yang baik, Ya. That's it. ya, yang buruk, ya lewat saja. Itu dia. Nah, ini ada tambahan? Saya mengikuti slogan dari KK saja, TSKK, Apa TSK? total solusi untuk kesehatan dan kesejahteraan. Sejahtera. Yang fokus ke sana, kita pasti dapat apa yang kita inginkan. Oke, Thank you. mantap. Terima kasih semuanya. Ya, semoga sisa berapa hari lagi puasanya udah selesai. Yes. Ya. Ya, kita di sini kita doain semoga puasanya lancar, hatinya tenang, setiap doa dikabulkan. Oke? Amin. Dan sampai menjelang hari Idul Fitri. Yes. Yes. Minal aidin Oh, wal faizin. Oke, salam hebat luar biasa. Terima kasih semuanya. Dah.